Shalom, jumpa lan siadipo dalam kasih. Perjumpaan kita dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara yang saya kasihi, di dunia ini kita bagaikan anak-anak ayam. Dan Tuhanlah yang menjadi induk bagi kita. Sangat perlu ya kehadiran Tuhan sebagai induk yang menjagai kita, anak-anak tersayang Tuhan. Di dunia ini kita sungguh sangat membutuhkan, sebab dunia ini luas dan dikatakan juga buas. Dunia ini penuh dengan segala macam kemungkinan dan bahaya. Karena itu kita membutuhkan Tuhan yang dapat kita andalkan. Kita minta dilindungi Tuhan, itu membuktikan bahwa kita ini rentan dengan macam-macam kesulitan yang menyerang kita. Kita ini memang penuh kelemahan, rentan kehilangan. Ya, saya ingat keluarga saya sendiri pribadi, jumlah anak dari papa dan mama itu ada 11. Dihitung-hitung sekarang ini sudah tinggal 5. Ada 6 orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ada yang dipanggil oleh Tuhan pada waktu masih kecil. 3 orang anak waktu masih kecil-kecil sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang dewasa 2 dan yang lansia 1. Begitu ya. Kalau dari istri saya, Bu Daud, dulunya ada 4. Dipanggil Tuhan ada 3. Tinggal Bu Daud seorang sekarang. Begitulah keadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Saat kita mohon dijagai oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita mengakui kelemahan kita, tapi sekaligus kita juga mengakui bahwa Tuhan adalah sandaran kita yang terpercaya, yang dapat diandalkan. Firman Tuhan mengatakan, padamu aku berlindung, padamu. Nah, ini kata berlindung itu mengingatkan kita pada suasana peperangan. Orang berperang itu selain perlu menyerang, juga perlu berlindung. Nah, ini berlindung itu bagian yang sangat penting dari peperangan. Sebab kalau tidak ada perlindungan yang kokoh kuat, maka bisa diserang dan mudah dikalahkan. Kita mempunyai pelindung yang kokoh kuat di dalam dunia ini. Di segala bidang kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan yang Tritunggal. Wah, tidak cuma Maha Esa, tapi Tritunggal.
menunjukkan kelengkapan yang melindungi kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tuhan tidak pernah absen, selalu hadir dan siap untuk melindungi anak-anak yang dikasihi olehnya. Karena Tuhan setia dan Tuhan maha kuasa. Di bidang kesehatan Tuhan melindungi. Ya, kita saat ini di masa pandemi. Memang ada yang sudah tiba saatnya harus dipanggil pulang, mendahului kita. Tapi kita yang masih bertahan adalah orang-orang yang tidak diabaikan, tapi dilindungi oleh Tuhan. Di bidang keluarga, ada saja persoalan dalam keluarga atau rumah tangga. Tapi tidak usah takut. Ada pelindung yang kokoh kuat, yang sejati, yaitu Tuhan. Di bidang pekerjaan, kita juga boleh berharap adanya kehadiran dan campur tangan Tuhan yang melindungi kita. Di bidang pergaulan, dalam hidup bermasyarakat, wah penting itu. Sebab sekarang ini kalau kita perhatikan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan, ya. Jadi kita perlu selalu dilindungi, dijagai, diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, perlindungan Tuhan itu secara konkretnya bagaimana? Melalui firman-Nya. Ini penting, ya. Bahwa Tuhan melindungi kita, hadir setiap saat melalui firman yang kita baca. Kapan saja kita berkehendak membuka Alkitab, membacanya, di situ sudah mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, nah itu kita dilindungi dari ketakutan. Kita sedang putus asa, berpengharapanlah, berharaplah kepada Tuhan. Nah, seterusnya kita mulai membenci seseorang, kasihilah. Kita mulai meninggalkan pekerjaan dan keluarga, setialah. Begitu cara Tuhan melindungi melalui firman-Nya yang lengkap. Bila kita memanfaatkannya, maka kita beroleh perlindungan yang kokoh kuat di dalam pribadi, di dalam hati, di dalam jiwa kita. Selain melalui firman-Nya juga melalui doa. Kelihatannya doa itu pekerjaan kita, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi efeknya, hasilnya dari doa itu bahwa kita terlindung melalui kata-kata kita sendiri. Melalui doa yang kita pasang ke hadapan Tuhan, terjadilah persekutuan kita yang lemah dengan Tuhan yang kokoh kuat. Jadi doa kita itu penting sekali. Begitu kita menginginkan, terjadilah kekuatan, perlindungan dari Tuhan karena ada kontak, ada hubungan jiwa kita dengan pribadi Tuhan melalui doa. Mau berapa lamanya terserah kita. Sayang banyak anak Tuhan yang kurang memanfaatkan makna doa itu. Dan satu lagi yang terakhir, perlindungan Tuhan melalui jemaat Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Selalu ada gereja Tuhan itu siap membuka pintunya untuk kedatangan kita, agar kita masuk, bersekutu, terjadi saling perjumpaan, saling memberi kekuatan, penghiburan, teguran, kasih, persaudaraan dalam Yesus Kristus. Wah, penting sekali itu, ya. Suatu
kehidupan bersama sebagai keluarga Yesus Kristus yang membuat kita merasa marem, merasa at home, membuat kita bersemangat, membuat kita merasa tidak sendirian di dunia ini, ya, adanya jemaat Tuhan. Ya, saudara-saudara, semoga firman Tuhan hari ini merupakan penghiburan, merupakan kekuatan bagi kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu. Tolonglah supaya kami sungguh-sungguh selalu hidup di dalam kasih Kristus. Dan supaya kami menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa aman dan kemantapan. Karena ada Tuhan di samping kami, bahkan di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kami, GKI Diponegoro Magelang. Dengan hamba Tuhan, Pendeta Hamzah, Bu Esther, dan para majelis diberkati kiranya oleh Tuhan. Lansia Dipo yang dikasih oleh Tuhan juga selalu hidup dekat dengan Tuhan, walaupun sudah lanjut usia tetapi tidak merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Justru Tuhan semakin memberikan perhatian yang besar kepada kami yang penuh dengan kelemahan. Tuhan berkatilah para lansia yang lain di luar kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan yang singkat ini. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.